mereka ngambil dari web series luar dijadiin ya Asian style gitu, jadi kayak dirubah menjadi Asia, dibeli licensing sama menjadi ayah dan juga ya masih isi aja gitu. Ada lagi pertanyaannya yang mungkin ingin ditanyakan loh, walaupun saya lagi nggak ngapa-ngapain nih. Oke, tapi kalau untuk anak sendiri perkembangannya gimana di Kembar? Alhamdulillah sekarang Kalia tuh udah masuk ke 8 bulan, hampir mau 2 minggu. Sekarang dia udah bisa bilang ayah, baru bilang ayah. Jadi kalau bilang ibunya tuh ibunya suka bete gitu. Kok bisa bilang ayah sih? Itu pun juga ya, terus udah bisa ngerangkak, tapi dia lebih prefer manjat. Jadi dia sepertinya lebih suka, dia lebih pengen berdiri daripada merangkak. Jadi ya hari saya dilalui sangat indah dengan perkembangan anak saya Kalia. Gue baru menyadari kalau ternyata tuh memang bener orang bilang kenapa pas punya anak tuh pengennya cepet-cepet pulang. Ya karena tuh setiap detiknya lu kan pasti pengen tahu nih dia bisa apa lagi. Itu Terus sih. kalau ini kan sibuk syuting mungkin di luar atau ada kerjaan lain, suka kehilangan momen bertemu nggak sih? Kehilangan momen sih pernah, ada beberapa gue kehilangan momen kayak pertama kali dia bilang ayah tuh nggak di depan gue, depan ibunya. Terus untungnya sekarang tuh teknologi udah canggih, jadi apapun itu masih bisa direkam sama ibunya, terus dikirim ke gue, di share, atau enggak ketika lagi di lokasi berjauhan antar pulau gue bisa video call. Sekarang setiap jam 8 kalau gue nggak ada di sampingnya Kalia, pasti kita akan video call sebelum Kalia tidur gitu, once say good night. Karena menurut gue kayak perkembangan hal-hal seperti itu tuh penting banget buat anak. Karena masa kecil gue juga hilang karena hal-hal seperti itu, jadi gue nggak mau masa kecil gue tuh sama kayak anak gue nanti. Manja juga nggak sih sama ayahnya mungkin? Oh alhamdulillah untuk anak perempuan manja banget ya, manja banget. Cuman ya gitu, kalau ditanya lebih manja ke ayahnya apa ke ibunya, lebih ke ibunya ya. Cuman ya senang aja ketika dia ngeliat, sekarang tuh udah bisa kalau ngeliat cowok tuh langsung genit. Itu yang saya takutkan. Iya kan, ketika udah ngeliat kayak kemarin baby showernya Nabila, terus ngeliat Ayub adiknya Nabila tuh udah kayak gue langsung kayak ini apa ini nih, hal-hal seperti itu sih. Cuman ya lucu aja sih gitu. Bentar, mungkin sedikit soal yang lagi rame nih, soal nama. Ada selebritis yang nama anaknya Dipakai sama fansnya, terus ngamuk-ngamuk sama fansnya, terus ada sebut saja. Ya oke. Nah kalau lo sendiri mengalami, pernah nggak sih ada yang Minta. tiba-tiba deh izin gitu untuk pakai nama anak lo gitu? Kalau ditanya ada yang DM pernah minta izin, ada. Karena kayak Kak, nanti kalau saya punya anak saya mau pakai nama Kalia, itu ada gitu Kak. Karena biar gimana pun ya nggak tahu ya, mungkin karena mereka mengidolakan kita, ketika melihat anak kita yang sangat begitu mengemaskan kan menjadi idola juga. Jadi buat gua nggak masalah sih selama itu cuma nama dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif, itu baru gua nggak suka sama sekali. Banyak kan hal-hal kayak berapa ya, setahun yang lalu tiba-tiba foto anak kita dipakai untuk jual beli anak. Waktu itu tuh pernah Kak Ruben kalau nggak salah pernah kena hal-hal seperti itu. Jadi kan buat gue beberapa kali gue nggak pernah selama itu positif gue membiarkan aja sih. Kadang bahkan sekarang tuh nggak cuma nama sih yang nanya ke gue, gimana kalian udah mau makan nggak Kak? Gimana makannya, lancar nggak? Karena ada anak yang ternyata udah 8 bulan sama seperti kalian, empasinya dia nggak begitu lancar. Sebagai ayah ASI pun saya menjelaskan. Jadi hal-hal seperti itu gue seneng. Karena gue bisa men-share nggak cuma masalah di dunia acting gue, tapi dunia yang ada di sekitar gue, yaitu parenting, bisa gue share juga ke teman-teman gitu sih. Tapi itu sekarang sudah menjadi bakalan sebagai ayah, sudah menjadi pembicara. Kalau dibilang pembicara belum, karena gue ya masih belum ada, nggak sebegitu seringnya. Cuman untuk berbagi ilmu sama teman-teman di sosial media, iya. Karena selama itu ilmu-ilmu yang saya tahu aja, yang kalau saya nggak tahu biasanya suka saya tanya atau saya lempar lagi ke dokter. Tapi untuk yang nama itu apa suatu hal yang perlu dimaklumin, apa kalau diperebutkan nggak sih nama dipakai nama anak lu dipakai? Kalau gue sih nggak masalah bos. Sekarang gue tanya nada aja do re mi fa sol la si do. Jadi kalau lu mau pakai kayak gimana pun ya terserah, ya namanya nama kan ketika dia mengidolakan lu. Kalau emang lu mau ngasih silakan, kalau nggak mau ngasih ya ngomong baik-baik aja. Ini kadang-kadang hal-hal yang membuat saya saya bingung sama sosial media. Memang sosial media itu tempat kita untuk mencurahkan isi hati segala macam. Cuman pergunakan sosial media dengan baik. Maupun itu selebriti, bukan selebriti, teman-teman mungkin teman-teman pengguna fans gitu, kalau menggunakan sosial media harus yang baik-baik lah. Kalau jangan sampai kayak kemarin saya ada beberapa teman-teman saya yang ngalamin masalah gara-gara
fansnya tuh neror gitu. Buat saya nggak apa-apa gitu, cuman jangan sampai dibelak-belakin ini gitu segala macam, nggak usah. Mendingan kita langsung menuju ke orangnya aja gitu. Kalau emang nggak suka nggak usah digembar-gemborin banget lah. Toh kan kita juga menjadi menjadi cerminan buat mereka juga kan. Pernah ngalamin nggak tapi Ngalamin apa nih? di teror sama fans? Kalau teror pernah mbak, saya zaman masih boyband mbak, masih joget-joget suka diteror mbak. Jadi kalau buat saya hal-hal seperti itu biasa aja sih, selama tidak terlalu mengganggu. Kecuali kalau sudah mengganggu saya sama keluarga, baru saya akan ngomong, baru saya akan tindak lanjut. Ini nggak lucu nih, kalau sampai mengancam, kalau udah mengancam itu tuh udah lucu sekali. Itu sih hal-hal seperti itu. Seberapa banyak sih pertanyaan Parenting. Kalau dibilang berapa banyak, sekarang lumayan sering ya, karena isi Instagram gue sekarang semuanya cuman kalau nggak gue, anak gue, kerjaan, istri, keluarga. Jadi semakin banyak sekarang pertanyaan-pertanyaan, bahkan gue alhamdulillah sekarang dipanggil untuk kayak beberapa nemenin teman-teman untuk ngomongin masalah parenting. Karena gue tipikal ayah asih nih. Ketika udah punya anak pertama, gue pengen banget nih terjun ngerawat anak gue juga langsung selain istri gue ya. Jadi gue juga pengen ikut hadir di dalam hidupnya dia. Jadi dari situ belajar mulai dari empati seperti apa yang tadi gue nggak tahu sama sekali bos. Terus akhirnya gimana caranya untuk menjaga berat badan bayi juga, melihat berat badan Kalea gitu. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya ilmu-ilmu yang bisa gue share ke teman-teman yang mungkin sama seperti gue, masih orang tua baru. selain dari dokter apa dari mana lagi? Biasanya kalau nggak dari sosial media, dari teman-teman artis juga yang sudah punya anak 3, yang udah yang udah lebih paham lah daripada saya. Dan yang paling banyak sih dari orang tua sih. Walaupun zaman dulu sama zaman sekarang itu kan beda. Banyak yang bilang kayak, zaman dulu sama zaman sekarang, iya beda. Cuman ada benang merahnya yang sama. Itu aja sih yang gue. Antara rambut anak Antara kan tebel banget nih. Iya. Menurut siapa sih? Alhamdulillah nur dari